Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil lahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku, hari ini kita bertemu kembali ya di hari Ahad ya, tanggal 22 Oktober tahun 2023. Mohon maaf ya, kemarin ini absen 1 hari ya, tidak membuat podcast ya, karena sedang menunggu ya, ayah saya, bapak saya yang sedang sakit di rumah sakit, sehingga tidak memungkinkan untuk membuat podcast. Dan baru di hari Ahad ini, di pagi-pagi sekali ini menjelang adzan subuh, mencoba membuat podcast. Saudara-saudaraku, hari kemarin ada satu peristiwa menarik yang tentu saja ditunggu-tunggu dalam konteks kenegaraan ya, yaitu akhirnya terpilihlah itu ya Gibran ya, putra Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ya, terpilih sebagai calon wakil presiden mendampingi Bapak Prabowo Subianto ya. Tentu banyak hal yang menarik di sini ya, di samping banyaknya kontroversi tentang keputusan MK yang kemudian meloloskan persyaratan sebagai calon wakil presiden ya, dan ini menjadi calon wakil presiden termuda ya. Lagi-lagi fenomena yang sering kita sebut sebagai pemimpin instan itu terjadi ya. Jadi betapa banyaknya tokoh-tokoh nasional seperti Ketua Golkar Erlangga Hartarto ya, kemudian juga pakar hukum Yusril Issa Mahendra, kemudian juga tokoh yang juga sangat bersemangat untuk menjadi calon wakil presiden yaitu Bapak Erick Thohir ya. Semuanya bisa dikalahkan gitu ya sebagai calon wakil presiden dari Bapak Prabowo ya. Dan hanya dalam waktu hitungan sangat sebentar gitu ya menjadi anggota Golkar dan langsung didaulat untuk menjadi calon wakil presiden ya. Nah, saya tidak ingin membicarakan itu ya, tetapi kemudian yang agak juga menggelitik kita karena Bapak Erlangga Hartarto ini menyamakan kehadiran Gibran ini seperti Sultan Syahrir ya. Padahal banyak pemimpin hebat di dunia ini tentu saja itu tumbuh dan berkembangnya lewat proses penempaan diri yang keras ya. Soekarno, Hatta ya, termasuk juga Sultan Syahrir ya. Ini tidak serta-merta hadir sebagai pemimpin secara otomatis gitu ya. Mereka merintis karir yang panjang ya. Ya mungkin dari si usia betul itu ya di bawah 40 tahun ya, tetapi tentu sangat tidak pas lah gitu ya. Jadi kalau boleh dibilang ya, ini Erlangga Hartarto argumennya kok begitu gitu ya. Jadi sekelas Erlangga Hartarto kok jadi, menurut saya pendapatnya menjadi sangat tidak pas gitu ya. Nah, saya mencoba mengutip saja ini hari ini yang akan kita bicarakan, yaitu
bagaimana sih sebenarnya pemimpin ideal yang didambakan masyarakat. Jadi kalau kemarin itu adalah dari NU dan Muhammadiyah, maka yang hari ini yang akan saya sampaikan adalah satu hasil penelitian yang dilakukan oleh Kristianto Dedi Setiawan, Syariatun, dan Sisilia Diah Sultianingrum Indrawati ya. Jadi dari hasil penelitian itu kemudian disimpulkan ya bahwa bagaimana sih pemimpin yang didambakan oleh masyarakat, itu dari pendapat-pendapat masyarakat. Jadi penelitian ini melibatkan wawancara terhadap petani, ya, pedagang, karyawan, mahasiswa, hingga ibu rumah tangga ya. Nah kemudian dari seluruh hasil wawancara itu terangkumlah tentang bagaimana pemimpin yang didambakan oleh masyarakat ya. Nah, siapa sih yang didambakan oleh masyarakat itu, tentang pemimpin itu ya. Jadi poin yang pertama itu yang didambakan oleh saya adalah pemimpin yang berintegritas. Nah, ini paling diinginkan oleh masyarakat ya. Tentu ya, kalau pendapat seperti ini sudah pasti berlatar belakang melihat bahwa selama ini banyak pemimpin kita ini yang kurang berintegritas kan gitu ya. Kemudian sosok pemimpin yang didapatkan masyarakat lagi adalah pemimpin yang jujur. Siapa sih yang jujur? Yaitu yang perkataan ini selaras dengan perbuatannya. Jadi adalah konsep ideal oleh masyarakat yang diharapkan oleh masyarakat ya. Jadi munculnya patokan ini didasari dari janji politik yang cepat menguap. Jadi banyak sekali pemimpin-pemimpin kita itu istilahnya janji tinggal janji gitu ya, hanya mimpi kan gitu ya. Jadi ketika awal itu begitu banyak janjinya gitu ya, tetapi apa yang dilakukan itu bersangat berbeda gitu ya. Saya kira saya tidak perlu mengupas ya presiden-presiden kita yang sudah berjalan, termasuk presiden yang saat ini sedang menjadi presiden ya, janjinya apa, yang dilakukan apa gitu ya. Kemudian pemimpin yang didambakan masyarakat adalah yang mampu bersikap adil ya. Jadi saya kira ini selalu disampaikan ya, karena tentang keadilan ini betapa susahnya kita melihat ya saat ini ya, banyak sekali keberpihakan ya. Nah seringkali pemimpin adil ini juga karena kenapa tidak bisa adil, lagi-lagi karena adanya tekanan politik ya, juga tekanan kekuatan-kekuatan di luar itu gitu ya. Kemudian juga yang disambang oleh masyarakat adalah pemimpin yang bertanggung jawab ya, tidak sedikit-sedikit mengatakan ya tanya sana gitu ya saya tidak tahu gitu ya. Jadi seorang pemimpin memang ketika dia memimpin negara ya memang harus tahu hal semuanya gitu ya. Jadi kalau saat ini misalnya banyak menteri yang masuk korupsi, tentu saja itu juga tanggung jawab seorang pemimpin. Jadi makin banyak yang korupsi ya makin berarti kan lu bagaimana sebagai presiden memilih menterinya kan gitu ya. Jadi jangan tanya sana tanya sini ya. Jadi ini kadang-kadang banyak orang kemudian melempar tanggung jawab gitu ya, artinya kan kurang bertanggung jawab gitu ya. Kemudian juga dan tadi ya, jadi kaitan dengan tanggung jawab adalah pemimpin yang tidak berkecenderungan atau pemimpin yang sering lepas tangan dan melingkar tanggung jawab kepada pihak lain yang dirindukan eksistensinya di zaman digital ini gitu ya. Jadi itulah pemimpin yang didambakan oleh warga masyarakat ya, bukan oleh organisasi kalau kemarin NU atau Muhammadiyah, tapi ini adalah hasil penelitian betul-betul di warga masyarakat. Jadi harus berintegritas
yang jujur, yang perkataannya selaras dengan perbuatannya, yang adil, ya, kemudian yang bertanggung jawab. Jadi kalau pemimpin keluarga ya di keluarga, kalau pemimpin kepala sekolah ya di sekolah. Jadi tidak bisa kita kemudian melempar tanggung jawab tadi gitu ya. Baik, saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Adzan subuh sudah berkumandang dan kita akan segera menuju ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Mari kita tunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai insan Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa, ya bukan sekedar di kata-kata, tapi tentu saja harus dalam perbuatan yang nyata. Tetap sehat, tetap semangat, salam sehat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.